bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember rusak? Insya Allah ada 3 alternatif. Kemungkinan pertama, gugatan kita ditolak. Itu artinya pasangan calon nomor 1 ditetapkan menjadi gubernur terpilih dan dilantik. Alternatif kedua dan ketiga, apa itu? Diskualifikasi pasangan calon nomor 1 dan atau pemungutan suara ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 19 Maret ini akan jadi Jumat keramat bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya bagi 2 pasangan calon gubernur Birinmu dan H2D. Dikatakan demikian karena Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan sengketa hasil pemilihan gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi: diskualifikasi, pemungutan suara ulang, atau MK akan menerima penetapan KPU Kalsel. Jika keputusan terakhir yang diambil MK, maka Paman Birin akan kembali menjabat sebagai gubernur Kalsel di periode mendatang. Masing-masing pasangan calon sudah punya prediksi masing-masing. Tim H2D yakin kemenangan akan berpihak kepada mereka, di mana Majelis Hakim MK akan mendiskualifikasi pasangan Birinmu. Insya Allah, Jumat keramat kita menang, kata Koordinator Tim Hukum Haji Deni Indrayana di Friyadi Darjat, seperti diberitakan apahabar.com Rabu 17 Maret 2021. Kami optimis putusannya akan diskualifikasi, tambah kuasa hukum lainnya Muhammad Razif Barokah. Dilihat dari sidang pembuktian, sambung Razif, semua fakta, saksi, dan dalil-dalil yang mereka sampaikan di hadapan majelis hakim betul-betul memiliki bukti yang sangat kuat. Hal itu, menurut Razif, justru berbanding terbalik dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak termohon serta pihak terkait yang dinilainya tidak memberikan efek perlawanan signifikan. Semua tuduhan kami, terutama tuduhan kualitatif, sangat terbukti. Kalau kami menilai dalil diskualifikasi dengan pemungutan suara ulang, kekuatannya sangat diskualifikasi, terang Razif. Menurutnya, sanksi diskualifikasi harus diberikan majelis hakim karena petahana telah menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Ini yang tidak ditangani Bawaslu Kalsel dengan baik, dan sudah kami buktikan semua dengan adanya 2 putusan dengan laporan yang sama tapi putusan itu berbeda. Ini kan sudah mengindikasikan ada sesuatu di Bawaslu Kalsel sehingga tidak menangani dengan baik, kata Razif lebih jelas. Razif juga menambahkan, kami berharap tentu tidak ada intervensi dan lain sebagainya ke Majelis Hakim MK seperti mungkin dialami Bawaslu Kalsel. Lantas, bagaimana dengan tim Paman Birin? Secara gamblang, kuasa hukum tim Paman Birin dan Haji Muhyiddin, Andi Safrani, memprediksi hasil putusan Hakim MK akan menolak permohonan pemohon atau Haji Deni Difri. Menurutnya, bukti-bukti yang dihadirkan pemohon, dalam hal ini Haji Deni Difri, bisa dibilang tak satu pun meyakinkan. Tidak ada korelasinya dengan suara. Harapannya dengan itu permohonan tidak terbukti secara hukum dan ditolak MK, ujarnya. KPU Kalsel selaku pihak termohon melalui pernyataan salah satu komisionernya, Nur Zaini, menegaskan bahwa pihaknya siap menerima putusan MK. Ya,
Berdoa saja agar putusan yang terbaik. Kita juga akan melaksanakan hasil putusan, ujarnya. Sementara itu, Denny Indrayana juga memberikan pernyataan secara pribadi atas prediksi pihaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksana Kalimantan Selatan Seberataan, alhamdulillah akhirnya sampai juga kita di penghujung putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan yang insya Allah akan dibacakan di hari Jumat tanggal 19 Desember jam 2 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 3 siang waktu Kalimantan Selatan. Belum mendapat banyak pertanyaan dari Daksanak Seberataan tentang bagaimana putusan MK itu hasilnya. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan sampaikan beberapa penjelasan yang mudah-mudahan bisa membantu kita memahami dan mengantisipasi putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelum itu, mari kita sama-sama berucap Alhamdulillah, Allahu Akbar, kita telah berhasil menunjukkan harapan bahwa politik yang bermoral, politik yang beretika, politik yang mengedepankan integritas itu masih ada dan memang layak diperjuangkan, yaitu politik pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur Kalimantan Selatan tanpa politik uang, dan dengan politik minus bagi-bagi duit itu tetap saja kita bisa menang. Kita sudah berhasil menunjukkan bahwa politik berintegritas tanpa politik uang itu bisa menang. Menang tanpa politik uang, menang tanpa curang bukan suatu hal yang mustahil. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ketika pemilihan gubernur Kalimantan Selatan diwarnai dengan transaksi agar tidak ada sengketa di MK, kita sudah buktikan bahwa integritas kita tidak terbeli. Kita jaga mandat suara rakyat Kalimantan Selatan bagi Haji Denny Devri. Tidak kita jual belikan, tidak kita transaksikan, dan karenanya kita membuktikan bahwa hembusan isu fitnah Haji Denny Devri adalah calon gubernur, wakil gubernur bayangan, kita patahkan. Serius kita berjuang, kita buktikan semboyan haram menyerah, wajah sampai KPUT. Nah, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember lusa, hari Jumat? Insya Allah ada 3 alternatif, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, insya Allah tidak terjadi, gugatan kita ditolak. Itu artinya pasangan calon nomor 1 ditetapkan menjadi gubernur terpilih dan dilantik. Ini insya Allah tidak terjadi, karena yang insya Allah akan terjadi adalah alternatif kedua dan ketiga. Apa itu? Diskualifikasi pasangan calon nomor 1 dan atau pemungutan suara ulang. Jika pemungutan suara ulang, maka minimal terjadi di 1 di antara 5 wilayah yang kita minta, yaitu adalah Banjarmasin Selatan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Bapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Balitonguala. Yang mana yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi akan PSU, kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Kita berdoa mudah-mudahan hasilnya adalah diskualifikasi pasangan calon Sabirin Muhyiddin, karena bukti-buktinya memang sudah sangat jelas, nyata, dan sangat baik. Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi hakim-hakimnya kemudian mempertimbangkan bahwa yang terjadi adalah PSU, pemungutan suara ulang, di minimal 1 di antara 5 wilayah tadi, maka kita pun insya Allah siap dan pada saatnya kita akan menangkan. Kira-kira kalau PSU itu dilakukan 1 bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau putusannya tanggal 19 Maret, maka lebih kurang PSU-nya
di 19 April lebih kurang. Itu artinya insya Allah di bulan Ramadan. Ini adalah tanda-tanda juga jika memang terjadi PSU bahwa politik yang bermoral, politik di bulan suci Ramadan yang menolak praktek-praktek haram termasuk politik uang itu sudah diberikan tanda-tandanya oleh Allah untuk kita tegakkan. Bapak Ibu yang ulun hormati dan sanak seberataan, maka kalau insya Allah diskualifikasi, ulun dan Pak Haji Jeffrey siap-siap pelantikan insya Allah. Jikapun ada PSU, maka harus ada beberapa antisipasi. Pertama, kita mendorong, kita meneguhkan lagi prinsip-prinsip independensi dan netralitas penyelenggara pemilu. KPU Kalimantan Selatan, Bawaslu Kalimantan Selatan, ayo lebih profesional, ayo lebih netral. Sekarang kita lihat ada pasangan calon yang sudah bagi-bagi lagi, berbagai macam barang dibagi, dan itu harusnya adalah politik uang yang nyata di hadapan mata. Kenapa tidak ada tindakan dari penyelenggara, pengawas? Bukankah pengawas juga harus menunggu laporan, bisa berinisiatif melakukan langkah-langkah jika memang ada pelanggaran-pelanggaran di depan mata? Dan saya juga meminta agar hentikan langkah-langkah menyalip di tikungan transisi. Kemarin ada PLT Sekda mau dijadikan pejabat gubernur, padahal tidak memenuhi syarat, jangan lakukan. Sekarang saya mengamati, mendengar ada upaya-upaya juga, misalnya penggantian direksi di Bank Kalsel. Ini bank yang sangat penting bagi Kalimantan Selatan, yang sebaiknya langkah-langkah strategis korporasi semacam itu jangan dilakukan sebelum ada gubernur definitif, supaya memang menjadi kepentingan rakyat, bukan kepentingan sesaat beberapa orang yang ingin melakukan langkah-langkah yang tidak prudent, tidak hati-hati untuk Bank Kalsel. Di tengah transisi, sebaiknya kebijakan-kebijakan strategis ditunda dulu sampai ada gubernur definitif terpilih. Terakhir, mari kita terus berdoa, mengetuk pintu langit. Lalu mendapatkan banyak pesan WhatsApp, telepon, SMS dari pihak yang hendak sembahyang hajat, bernazar macam-macam bagi suksesnya hijrah Gaisar Barma. Mudah-mudahan dengan kita memanjatkan doa kepada Yang Maha Adil, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Segalanya, insya Allah perjuangan kita dimenangkan dan diberikan kemudahan. Mari berdoa supaya Jumat 19 Maret adalah Jumat berkah, kemenangan bagi politik tanpa uang, menang tanpa curang. Ulun Haji Deni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.